Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak raja yang memakai katun dipakai ketembilahan. Saya tak lagi berpantun, sudah dihabiskan Ustaz Isran. Kita langsung buka halaman 1. Saya akan sampaikan materi ini 2 sesi. Sesi pertama sampai jam 10. Kemudian kita rehat. Setelah itu masuk sesi kedua. Bisa khatam alhamdulillah, tak bisa khatam kita khatamkan. Halaman 1, apakah sholat itu? Sholat artinya doa. Tapi doa bukan sholat. Saya ulang sekali lagi, sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Karena ada orang sekarang ketika masuk waktu sholat dia berdoa, dan setelah itu dia tidak sholat, karena dianggapnya doa itu sholat. Isi sholat itu doa, tapi doa bukan sholat. Sholat adalah ucapan, perbuatan khusus. Ucapan khusus maksudnya Fatihah. Jadi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak betul. Jadi tujuan Bapak Ibu ikut pelatihan tahfiz ini juga membetulkan Al-Fatihah. Karena kalau Fatihahnya tak betul, yang paling sulit itu adalah membetulkan bacaan. Makanya kalau orang ikut tahfiz bacaannya belum betul, kemudian dia menghafal Quran, itu kerjanya 2 kali. Membetulkan bacaannya, membetulkan hafalan. Besok itu betulkan dulu bacaan, baru kemudian menghafal. Begitu juga dengan ini. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak betul. Aqwalun ucapan. Yang kedua adalah af'alun perbuatan. Ada tegak, ada ruku', ada sujud, ada i'tidal, ada tasyahud. Itu yang dimaksud dengan aqwalun wa af'alun. Beda sama haji. Haji tak ada aqwalun. Jadi haji itu orang diam aja hajinya sah. Ustaz, ada kawan nambah potangnya pergi haji, tawaf diam, sa'i diam, tahallul diam, melempar jumroh diam, wukuf diam, hajinya sah. Haji apa namanya? Haji diam. Tidak ada cakap oneng aja. Jadi salah kalau ada orang tidak mau berangkat haji, kaya, duit banyak, sawit lebar, tak mau haji. Kenapa tak berangkat haji? Karena belum hafal doa putaran 1, putaran 2. Salah, karena sholat itu tidak ada aqwalun. Karena haji itu tidak ada aqwalun. Puasa juga begitu. Puasa itu tidak ada bacaannya. Orang dari mulai sahur sampai berbuka diam saja, puasanya malah afdal. Justru makin banyak cakap puasanya rusak. Nah, kalau sholat memang mesti panjang ayat, lebih afdal. Ini dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. 2. Halamannya masih halaman 1, tapi pertanyaan kedua. Apa dalilnya? Jadi jamaah tidak perlu tahu detail dalil secara khusus. Ada masanya kita tak perlu tahu dalil secara khusus. Maksud dalil khusus itu begini. Coba sebutkan kaedah usul fikih tentang pengharaman rokok, nah, misalnya. Nah, itu yang tahu itu hanya komisi fatwa saja. Tapi tentang kewajiban sholat itu mesti tahu dalilnya, tidak bisa bertaklid. Walaupun dalil itu pendek. Kenapa kau sholat? Karena wajib. Apa dalil wajibnya sholat? Saya bertaklid. Oh, tak bisa. Karena ini sifatnya umum. Maka wajib sholat itu dalilnya pendek aja. Wa aqimus sholah. Nah, tegakkanlah sholat. Halaman 2.
Wa aqimus shalah, pendek aja. Bayar zakat itu apa wajibnya? Wa atuz zakah. Haji itu apa dalilnya? Wa atimul hajjah. Umrah itu apa dalilnya? Wal umrata. Puasa itu apa dalilnya? Kutiba alaikumus syiyam. Nah, jadi yang simpel-simpel itu tak bisa bertaklid karena itu sifatnya umum. Dalil hadisnya kalau di pesantren itu hafalan wajib. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kapan sholat diwajibkan? Pertanyaan nomor 3. Sholat diwajibkan 5 kali sehari semalam sejak peristiwa Isra Mi'raj. Jadi waktu Isra Mi'raj itu sholatnya belum. Waktu Nabi turun pagi itu turun Jibril. Itulah Jibril mengajarkan dari mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lengkap dengan caranya dan waktunya. Nomor 4, halaman 3. Kapan seorang muslim mulai diperintahkan melaksanakan sholat? Abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Jadi kalau umur 7 tahun wajib sholat, maka sebelum 7 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek. Makanya beruntung sekali ibu-ibu yang kalau dia nanti punya anak atau sudah punya anak, anaknya itu sebelum umur 7 tahun, 5, 6, 7. Sekarang lagi tren di Pekanbaru TK itu targetnya hafal juz 30. Jadi sebelum masuk SD, jadi kalau SD dia umur 7 tahun, sebelum masuk SD sudah hafal juz 30. Nah, ini tren. Dulu seingat saya di zaman-zaman kami kecil tak ada. Awak waktu itu tahunya alif di atas alif, bawah alif, depan u. Anak-anak sekarang artinya walaupun sekarang itu dosa makin canggih, maksiat makin banyak, tapi kemajuan tahfiz juga luar biasa. Jadi kalau umur 7 tahun dia disuruh sholat, kelas 1 SD itu dia sudah hafal Fatihah, sudah hafal surat-surat pendek. Bahkan sekarang ini banyak pula anak-anak TK ini lebih banyak hafalan daripada bapaknya. Bapaknya ngetes nengok handphone. Nah itu. Untung anak itu sopan, kalau tidak pas dia macet, bodoh kali bapak gitu. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin, pukul waktu umur 10. Wa farriqu bainahum fil madaji', pisah tempat tidur. Jadi anak 10 tahun jangan lagi tidur sama mak sama bapaknya. Anak umur 10 tahun jangan lagi tidur anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, ini pendidikan Islam ini menunjukkan bahwa yang pertama kali adalah hafalan. Alhamdulillah sebagian TK kita sudah diperbaiki. Dulu anak di TK itu tak tahu dia hafalan. Taunya dia topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau bukan bulat, bukan mak saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada perbaikan. Jadi bersyukur kita. Mudah-mudahan kebaikan-perbaikan ke depan itu berawal dari alumni-alumni Sekolah Tahfiz Quran Hadis Internasional. Halaman 4. Pertanyaan kelima. Apakah sholat mesti dilaksanakan berjamaah? Nah, ini. Sekarang di musim Covid ini, apalagi Pekanbaru, PSBB, zona merah, memang Covid ini menjadi alasan untuk tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Covid. Padahal sebelum Covid pun memang tak pernah ke masjid. Nah, ini. Surat An-Nisa 102. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau berada di tengah mereka, kau laksanakan salat. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi imam waktu saat perang. Ini menjadi dalil mazhab Hambali mengapa salat itu berjamaah wajib. Karena saat perang saja Nabi jadi imam salat berjamaah, disebut dengan salat khauf. Jadi salat khauf itu imam di depan, kemudian barisan pertama salat, barisan kedua menjaga di belakang. Nanti setelah salam Nabi jadi imam lagi,
barisan kedua maju ke depan jadi barisan pertama mundur ke belakang jadi pengawal. Disebut dengan sholat khauf. Di situ diambil fatwa dalam mazhab Hambali, sedangkan perang saja wajib, apalagi saat tidak perang. Salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Kemudian ada pula Nabi mengatakan salat 2 orang lebih utama dari 1 orang, salat 3 orang lebih utama dari 2 orang, salat 4 orang lebih utama dari 3 orang. Makin banyak makin afdal. Itu mengapa salat di Masjidil Haram lebih utama? Karena sholat yang paling teramai di dunia Masjidil Haram. Sehari menjelang wukuf, sholat di Masjidil Haram itu 4,7 juta orang. Itu maka padatnya luar biasa. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta orang. Makkah yang kecil itu diisi 4,7 juta orang. Pekanbaru 1,2 juta orang. Riau 6,7 juta orang. Hampir satu provinsi Riau tumpah di kota Makkah. Itu maka padatnya luar biasa. Halaman 6. Apa kata Nabi SAW? Hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas. Aku perintahkan seorang jadi imam. Summa ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha. Kemudian ada orang yang tidak mau sholat berjamaah, fa'amura bihim fayuharriqu alaihim bihuzamil hatab buyutahum. Kuperintahkan anak-anak muda mengambil kayu, membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ada ancaman di dalam. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti maknanya wajib. Itu kaidah fikih. Kalau di dalam hadis ayat ada ancaman, itu menunjukkan wajib. Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Halaman 6, hadis baris paling bawah. Layan tahiyanna. Mereka yang sholat sendirian itu jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, la uharriqanna buyutahum. Kubakar rumah mereka, kata Nabi. Kalau mereka tetap sholat sendirian, kubakar rumah mereka. Ancaman yang keras. Walaupun Nabi tak pernah membakar rumah orang, tapi di situ terkandung makna wajib menurut mazhab Hambali. Halaman 7. Apa saja keutamaan sholat berjamaah? 1. Berlipat ganda. Kan cuma 27 Pak Ustadz. Ngitungnya jangan 1. Orang yang sholat istiqomah setahun berarti umurnya bertambah 27 tahun. Jadi kalau ada orang istiqomah sholat 10 tahun berjamaah, maka umurnya bertambah 270 tahun. Maka terjawablah kebingungan orang yang mengatakan, kenapa umat Nabi Muhammad pahalanya lebih banyak dari umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu meninggal umurnya 950 tahun. Umur umat Nabi Muhammad kalau istiqomah 40 tahun, maka dia lebih 1000 tahun. Oleh sebab itu kelipatan-kelipatan amal ini yang didapat umat Muhammad SAW, walaupun umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi kelipatan amalnya lebih banyak. Belum lagi ditambah Lailatul Qadar, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Haram 100.000, belum lagi ditambah sholat di Masjid Nabawi 1000, belum lagi ditambah sholat di Masjidil Aqsa 500. Yang kedua, dilindungi dari setan. Inna syaitana zi'bul insan. Setan itu serigala. Kadzi'bil ghanam. Kalau kita memelihara kambing ada setannya, manusia ini juga ada. Kalau kita memelihara kambing ada serigalanya yang mau menerkam, manusia ini juga ada yang mau menerkamnya, yaitu setan. Dan setan hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Halaman 8. Kalau di kampung itu ada 3 orang, maka 1 orang mesti jadi imam. Kalau tidak, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu dikacau setan. Maka jangan heran kalau sekarang itu di kampung itu semuanya kesetanan.
RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan. Diganggu setan karena meninggalkan sholat berjamaah. Aneh zaman sekarang. Kalau dulu di kota-kota yang kurang orang ke agama, sekarang terbalik. Di kota malah pengajian penuh. Tadi subuh kami pengajian di Masjid Raya Senapelan penuh. Malah di kampung-kampung sholat subuh kosong masjid surau. Jadi terjadi dulu di kampung orang taat beragama, sekarang di kota malah full pengajian. Masjid Ar-Rahman itu pengajiannya sampai 6. Subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Ramadan 7, tambah kajian i'tikaf malam. Malah di kampung-kampung tak ada pengajian. Nah, ini udah mau kiamat dunia. Selanjutnya halaman 8, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasura fa huwa ahabbu ila Allah. Makin ramai jamaah itu makin dicintai Allah. Makin penuh masjid itu makin dicintai Allah. 9, jauhkan dari azab dan dijauhkan dari sifat munafik. Itu makanya berlomba-lomba orang ketika umrah mau salat arba'in 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, diselamatkan Allah dari sifat munafik. 9, di halaman 9, dilindungi Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari. Jadi kalau mau dilindungi Allah dari pagi sampai petang sampai malam, salat subuh berjamaah. Man shalat subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam tanggungan Allah, dilindungi Allah. Mendapat pahala macam haji dan umrah. Nah, itu kami lakukan tadi di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senaplan. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Mendapatkan pahala qiyamul lail. Siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dapat tahajud setengah malam. Siapa yang salat subuh berjamaah, dapat tahajud sepanjang malam. Halaman 11, orang salat berjamaah itu berkumpul sama malaikat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waktu itu semua malaikat yang hadir ikut di situ mengucapkan amin. Serentak amin dia dengan jamaah. Serentak amin dia dengan malaikat. 11, dikagumi Allah, dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Halaman 12, didoakan malaikat. Orang yang berada di masjid salat berjamaah dalam keadaan berwudu, malaikat mendoakan dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Selama 2, selama wudunya belum batal dan selama dia tidak keluar masjid. Keluar dia dari masjid, berhenti doa malaikat. Batal wudunya, berhenti doa malaikat. Mendapatkan keutamaan shaf yang pertama. Halaman 13, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka jamaah mengucap amin. Siapa yang tepat aminnya dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosa-dosanya. Mendapatkan keutamaan-keutamaan. Seandainya mereka tahu keutamaan salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Halaman 14, nomor 7. Apa hukum perempuan salat berjamaah di masjid? Ini jadi konflik di beberapa tempat daerah. Yang satu mengatakan perempuan bagusnya di rumah, jangan ke masjid. Yang satu pula mengatakan perempuan punya pengajian grup di masjid. Akhirnya berkelahi antara perempuan yang ngajak ke masjid dengan yang tak mau ke masjid. Padahal sudah sama-sama hijrah. Kelahi gara-gara ini. Maka saya jelaskan. Sholatul mar'ati fi baitiha afdal. Salat perempuan dalam rumah lebih afdal min salatiha fi hujratiha. Lebih afdal lagi fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Lebih afdal lagi di dalam tempat yang kecil, lebih afdal lagi di paling tempat yang tersembunyi. Perempuan itu lebih afdal paling kecil, paling tersembunyi lebih afdal. Halaman 15. La tamna'u ima Allah masajid Allah.
Jangan kamu larang hamba Allah perempuan mau ke masjid. Kontradiktif. Ada ilmu khusus mengkaji tentang hadis yang kontradiktif. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, nama ilmunya mushkilul hadis. Kalau hadis bertentangan dengan hadis, nama ilmunya mukhtaliful hadis. Perempuan lebih afdal di rumah, lebih afdal di kamar, lebih afdal di tempat sempit. Sementara hadis lain mengatakan jangan larang perempuan datang ke masjid. Kontradiktif. Masuk dalam pembahasan mukhtaliful hadis. Maka siapa yang menyelesaikan ini? Jangan selesaikan sendiri. Jangan kita baca hadis kita mau menyelesaikan sendiri. Siapa kita? Baca pendapat ulama. Apa kata ulama? Lihat halaman 15. Idza lam yatarattab alaihi fitnatun, kalau tidak terjadi fitnah, wa annaha la takhruju matibatan, kalau dia tidak keluar dengan menggunakan parfum secara berlebihan. Ada perempuan yang terlalu suka pakai parfum berlebihan, dipakainya di Sukajadi sampai baunya ke pasar bawah, sampai error bacaan imam. Tapi kalau pakai parfum hanya menghilangkan bau-bau busuk, karena malaikat man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, al-thawman, bawang putih, falyantazil musallana, jangan dekat-dekat masjid. Innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Jadi kalau hanya sekedar menghilangkan bau, parfum itu boleh. Tapi kalau melampau, lain pikiran orang mencium baunya, maka itu tak boleh. Jadi kalau dia tidak menimbulkan fitnah, maka boleh. Tapi kalau menimbulkan fitnah, tak boleh. Pekanbaru kalau ada perempuan sholat di Masjid Raya Senapelan, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid An-Nur, tak ada fitnah. Beda dengan di Suriah, ditangkap oleh tentara. Beda dengan di negara minoritas, kena pelecehan seksual. Apalagi Islam sekarang jadi target-target, dituduh ISIS. Nah, oleh sebab itu perempuan di rumah. Tapi di Pekanbaru mana ada. Oleh sebab itu maka perempuan tetap sholat ke masjid, dalam kurung menjaga kode etik, menjaga adat istiadat kita. Karena di beberapa masjid datang banyak perempuan tidak berzikir, tak baca Quran, tak dengar pengajian, arisan cekikikan, jual salalawuk pula di masjid. Pendapat Syekh Yusuf Qardawi halaman 16. Kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Mereka bisa keluar rumah, ke sekolah, ke kampus, ke pasar. Kenapa ke mall boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Kenapa ke kampus UIN, Langcang Kuning boleh? Kenapa ke masjid tak boleh? Nah, jadi selama tak ada fitnah silakan. Tapi kalau ada fitnah jangan. Halaman 16. Bagaimana cara meluruskan shaf? Kata Nabi, aqimu sufufakum, luruskan shaf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri, aku bisa melihat kamu dari belakang. Wa kana ahaduna yulziqu manqibahu bi manqibi sahibihi. Salah seorang dari kami, ini yang ngomong ini sahabat. Nabi hanya mengatakan luruskan shaf. Salah seorang dari kami melekatkan, menempelkan bahunya, wa qadamahu bi qadamihi, kakinya. Ini dalil bagi sahabat-sahabat kita yang menempelkan bahu dan kaki. Ini pernah menjadi masalah panjang di Pekanbaru dan di beberapa daerah. Karena yang satu ini ketika ditempel kakinya risih dia. Akhirnya dia nanya Ustaz, saya risih kaki saya ditempel. Saya pun susah menjawab. Alhamdulillah 6 bulan ini tak ada lagi pertanyaan. Covid, apa yang mau ditempel? Berjarak semua. Jadi Covid banyak juga menyelesaikan masalah-masalah. Dua dulu yang orang sindir menyindir. Pertama masalah kaki, kedua masalah salaman. Itu terus ditanya. Alhamdulillah 6 bulan ini masalah kaki tak ada, masalah salaman pun tak ada. Kaki tak bisa, salaman tak bisa. Kok nampaklah muka Covid itu, senyum-senyum juga mungkin Covid. Halaman 17. Man wasala saffan wasalahullah. Siapa yang menyambung shaf, maka Allah sambung hubungan dengan dia. Man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, Allah putus hubungan dengan dia.
Ternyata shaf ini ada hubungannya dengan hati. Halaman 17. La takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Jangan sampai shaf kalian bengkok, karena hati kalian ikut jadi bengkok. Kalau shafnya lurus, hatinya jadi lurus. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal. 'Alas sufufil awwal. Sesungguhnya malaikat Allah mengirimkan makna solawat di situ, meridai, ridha dan rahmatnya untuk shaf yang baris pertama. Halaman 18. Bagaimana posisi shaf anak kecil? Dari Anas bin Malik. Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi. Saya salat di belakang Nabi. Wa ummu Sulaim khalfana. Ibu saya namanya Ummu Sulaim, ibunya Anas namanya Ummu Sulaim, salat di belakang. Komentar Imam Ibnu Hajar. Wa qiyamus sabi ma'ar rajuli saffan wa ta'khirun nisa' an sufufir rijal wa qiyamul mar'ati saffan wahdaha wa idza lam yakul ma'aha imratun ghairuha. Perempuan di belakang laki-laki, tidak di samping. Apakah anak-anak itu di shaf sendiri? Halaman 19. Al-afdal annal atfala yusaffuna khalfar rijal. Yang paling afdal anak-anak kecil itu membuat shaf sendiri di belakang laki-laki. Walakin idza khusya minhum isghalul muslimin aw lam yaktamil shaffur rijal falyusaffu ma'ar rijal. Anak-anak afdalnya dibuat dia punya shaf sendiri. Tapi kalau dikhawatirkan dia ribut, mengganggu, maka diletakkan dia bersama shaf pria dewasa supaya dia tidak meribut. Walaysa dzalika qat'un lis-sufuf. Itu tidak memutus shaf. Anak kecil tidak memutus shaf, syaratnya dua. Yang pertama sudah khitan. Yang kedua wudunya benar. Kadang di tempat kita ini dua-dua tak dapat. Wudunya benar, belum bersunat. Sudah bersunat, wuduk tak betul. Belum bersunat, wuduk tak betul. Oleh sebab itu kalau anak-anak ini sudah dikhitan, kemudian wuduknya betul, maka dia sholat walaupun belum akil balik, maka dia tidak memutus shaf. Halaman 19. Apa hukum sholat orang yang tak berniat? Innamal a'malu binniyat. Segala amal dinilai dari niat. Tidak sah salat kalau tak ada niat. Jadi kalau ada orang salat Allahu Akbar, ikut aja, tak ada niat, tak sah salat. 20. Apa hukum melafalkan niat? Annal mu'tabara fin niyati innama huwal qalbu. Yang dilihat dalam niat itu adalah hati. An-nutqu bil lisan laisa biniyat. Melafazkan niat di mulut bukan niat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman, bukan niat. Laisa biniyat. Wa innama huwa musa'idun ala tanbihil qalbi. Maka usolli itu adalah menolong hati. Karena ada sebagian orang hatinya lemah. Masuk dia ke masjid, Allahu Akbar, berkata-kata dalam hatinya. Salat apa nih? Salat zuhur apa salat asar? 2 rakaat apa 3 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk menguatkan hati, salat apa ini? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Tapi itu bukan niat. Itu musa'idun, membantu niat. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, inna talaffuza binniyati laisa masyru'an. Melafazkan niat tidak disyariatkan. Usolli fardhul maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman, tidak disyariatkan. Illa idza kana al-musalli maususan, kecuali kalau orang yang salat itu was-was, ragu. Jadi kesimpulannya kalau ada orang yang pakai usolli jangan disalahkan. Kalau ada orang yang tidak pakai usolli juga salatnya sah, karena niat itu di dalam hati. Sedangkan usolli itu musa'idun, untuk menguatkan. Musa'idun ala tambihil qalbi, membantu menguatkan hati.
Halaman 21. Kapan waktu berniat? Menurut Maliki, Hanafi, Hambali, berniat itu sebelum takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kapan dia berniat? Sebelum takbiratul ihram. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, niat itu di dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di situ niat. Saya sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam, sholat ada karena Allah. Niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i. Makanya jangan heran imam Masjidil Haram itu takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kapan dia masang niat? Niatnya sebelum takbir. Nah, saya tak tahu Bapak Ibu pakai mazhab apa selama ini. Mazhab saya Pak Ustaz? Enggak, sesungguhnya kita ikut ulama. Jadi kalau ada yang berniat sebelum takbiratul ihram, berarti selama ini dia mengikut Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau berniat di dalam takbiratul ihram, berarti mengikut mazhab Syafi'i. Saya dari kecil mengikut mazhab Syafi'i. Takbir saya di dalam takbiratul ihram itu niat. Saya sholat zuhur 4 rakaat mengikut imam karena Allah. Di dalam takbir Allahu Akbar. Namanya muqaranah. Muqaranah itu artinya sejalan antara lafaz takbir dan niat. Allahu Akbar. Selesai bar, selesai niat. Makanya kadang di sebagian pondok-pondok yang memakai mazhab Syafi'i itu banyak anak-anak itu yang takbirnya berulang kali untuk memasangkan niat. Allah, Allah. Udah mau ruku imam baru Allahu Akbar. Atau bapak ibu mengalami itu dulu waktu sekolah. Yang tak boleh itu sesudah takbir baru berniat. Saking sibuknya masuk ke masjid langsung Allahu Akbar. Ini sholat zuhur apa sholat Jumat? Jumat ajalah, tak bisa. Takbir itu sebelum niat itu 2. Sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram. 21, nomor 13. Apa batasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Lihat hadisnya di halaman 22. Karena idza kabbara, Nabi kalau bertakbir rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udhunaihi, sampai sejajar dengan telinganya. Nih, yuhadhiya, sejajar, udhunaihi, telinga. Allahu Akbar. Hadis yang kedua, kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Allahu Akbar. Di Pekanbaru dua-dua ada yang sampai ke bahu aja. Allahu Akbar. Ada yang sampai ke telinga. Allahu Akbar. Pas saya kultum di Masjid Ar-Rahman depan flyover tuh, pas di depan saya Bapak, saya sedang kultum dari azan ke iqamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di depan saya. Allah. Itu tak ikut pelatihan. 2 saja. Allahu Akbar atau subhan. Allahu Akbar. 14. Berapa posisi mengangkat kedua tangan dalam salat? Ada 4 posisi. Pertama waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang kedua ketika mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari tasyahud awal pada salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar. Habis tasyahud awal tegak ke atas, Allahu Akbar. 4 posisi. Lain daripada itu tidak mengangkat tangan. Halaman 23, nomor 15. Bagaimana letak tangan dan jari-jari waktu sholat?
Mazhab Hambali dan Syafi'i. Halaman 24. Ayyadha'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanan ala ku'il yusra, di atas lengan kiri, au ma yuqaribuhu, atau mendekati. Tangan kanan diletakkan ke lengan kiri. Bukan tapak tangan, ke lengan. Yang dimaksud dengan ku itu lengan, dari siku nih. Ku namanya. Mazhab Hanafi, ayyaj'ala batina kaffil yumna, diletakkan tapak tangan kanan ala zahiri kaffil yusra, di atas tangan kiri. Gini. Nanti kalau nampak ada orang meletakkan tangannya di sini, ala kaffi, ini kaffi, zahiril kaffi, yang dalam ini batinil kaffi, batin zahir, zahir batin, batin dalam, zahir luar. Mohon maaf, zahir dan batin. Batinil kaffil yumna, tapak tangan kanan, ala zahiril kaffil yusra, di atas luar. Allah, ada. Mazhab Syafi'i ala ku'i, ku' lengan, bukan zahir. Muhalliqar rajul bil khinsari wal ibham ala rusghi, laki-laki melingkarkan jari kelingking dan telunjuk, jari kelingking dan ibu jari, ibham, ibu jari dan kelingking di pergelangan. Ammal mar'atu, sedangkan perempuan, fatada'u yadaiha ala sadriha, tidak menggenggamkan, hanya meletakkan saja di dada. Min ghairi tahliq, tanpa melingkarkan. Tahliq arti lingkar, halaqah. Li'annahu astara laha, karena dengan menutup itu lebih tertutup, lebih menutupi bagi perempuan. Sekarang mazhab Hanafi dan Hambali. Wa yadha'uhuma indal Hanafiyah wal Hanabilah tahta surrati, diletakkan tangan itu di bawah pusat, berdasarkan riwayat Sayyidina Ali, minas sunnah wad'al yadain yamin ala shimal tahta surrati. Halaman 25, menurut mazhab Syafi'i, ayyaj'alahuma tahta sadri, di bawah dada, fauqas surrati, di atas pusat, di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Ma'ilan ila jihatil yasar, miring ke kiri, pas tepat di tempat jantung. Jadi kalau ada nanti nampak ada orang sholat tangannya miring ke jantung, itu mazhab Syafi'i. Li'annal qalba fiha, karena di situ letak jantung. Fatakunani ala asyrafil a'dha'i, maka kedua tangan itu berada di tempat yang paling mulia, jantung. Dalilnya hadis Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi yusalli fa wada'a yadayhi ala sadrihi ihdahuma ala al-ukhra. Wa yu'ayyiduhu hadithu akhar an Ibnu Khuzaimah fi yad'il yadaini ala hadhihi al-kaifiyah, meletakkan tangan di atas jantung ada dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Menurut mazhab Maliki, halaman 25, irsalul yadaini fi shalah, tangannya lepas ke bawah. Di Maroko, mana tahu nanti jalan-jalan ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, tangannya lepas. Allahu Akbar, irsal namanya. Irsal itu lepas. Kalau menggenggam ini namanya qabd. Qabdu, menggenggam. Kalau lepas ini namanya irsal. La yadfa'u bihima min
limunafati lil khusyu'. Wa yajuzu qabdul yadaini 'ala as-sadri fi salatin nafli li jawazil i'timad fi bila darurah. Wa yukrahu al-qabdu fi salatil fardhi. Ini menurut mazhab Maliki. Pendapat Syekh Wahbah Zuhaili halaman 26. Warrajih al-muta'ayyin ladayya, menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhaili, wa qaulul jumhur bi wad'il yadil yumna 'alal yusra. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa huwal muttafaq ma'a haqiqati mazhab Malik alladhi qarrarahu li muharabati amal ghairi masnun wa huwa qasdul i'timad ay al-istinad aw li muharabati i'tiqadi fasid wa huwa dhannil 'ami wujubu dhalik. Pendapat yang kuat adalah meletakkan tangan. Jadi kalau mau dikumpul-kumpul pendapat tentang meletakkan tangan ini ada 6. Kalau mau dikumpul-kumpul meletakkan tangan ini posisinya ada 6. Mazhab Syafi'i di bawah dada di atas pusat. Mazhab Hanafi dan Hambali di bawah pusat. Mazhab Maliki 2 versi, di atas pusat dan lepas ke bawah. Kemudian ada satu lagi yang tak saya masukkan di sini, buku Sifat Salat Nabi Syekh Albani, di atas dada. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Hidup mikrofon. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusat. Dada, pusat. Sama aja, mana saya bisa megang. Saya pusat. Mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada. Ini dada, ini pusat. Antara pusat dan dada. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi dan Hambali tahta surrati, di bawah pusat. Coba tengok film Al-Fatih, waktu Al-Fatih jadi imam. Coba tengok sampul film Al-Fatih ini. Hanafi. Lalu kemudian Maliki irsal, lepas. Maliki versi 2 pas di atas pusat. Sifat salat Nabi Syekh Albani ala sadri. Jadi kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Kan 6 tadi saya bilang kan? Tapi tak ada yang komplain, diam aja. 6. Sifat salat Nabi Syafi'i, Maliki versi 1, Maliki versi 2, Hanafi Hambali, Syafi'i versi 2. 6. Tapi saya dalam mengamalkan salat 1 saja. 6 ini saya sampaikan supaya kita tak menyalahkan kalau nanti nampak orang. Yang dibuat Nabi itu bagaimana sebetulnya Pak Ustaz? 6 ada riwayatnya. 6 pernah dibuat Nabi. Karena Nabi itu kan sholat bukan sekali. Kecuali Nabi sholatnya sekali, maka yang betul itu 1, yang 5 itu salah. Ada riwayatnya semua. Kemudian tentang meletakkan tadi, saya pakai yang mazhab Syafi'i, alal qu'. Tapi kalau ada yang meletakkan begini atau begini, 1, 2,
3. Mana yang Ustaz amalkan? Allah. Yang saya amalkan ke telinga. Waktu meletakkannya, posisinya 3. Allahu Akbar. Itu yang saya amalkan. Tapi saya tak menyalahkan yang lain. Pindah ke halaman 27. Mazhab Maliki, yukrahu du'aul istiftah. Makruh hukumnya baca iftitah. Bal yukabbirul musalli wa yaqra'. Langsung bertakbir baca Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak baca iftitah, tidak baca Fatihah, tidak baca bismillah. Wa yaqra', langsung saja membaca. 5. Rawa Anas, berdasarkan riwayat Anas, kana Nabi wa Abu Bakar wa Umar yaftatihuna as-salah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala al-jumhur, jumhur artinya mayoritas ulama, yusannu du'aul iftitahi ba'da at-tahrimati fi rak'atil ula. Dianjurkan membaca doa iftitah. Wa huwa rajihu ladayya. Ini pendapat yang rajih menurut saya, kata Syekh Wahbah Zuhair. Walau siyaghun katsiratun. Bunyi doa iftitah itu banyak. Al-mukhtaru minha indal Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, ini iftitah yang paling afdal. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Berdasarkan riwayat Aisyah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang afdal, wal mukhtaru 'inda Syafi'iyyati. Menurut mazhab Syafi'i pendapat yang mukhtar, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 5. Rawahu Ahmad. Ada riwayatnya masing-masing. Lalu yang baca Allahu Akbar kabira itu nanti kita yang riwayat. Jadi sebetulnya yang kita ajarkan ke anak-anak kita itu 2 iftitah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. 1 iftitah. Ditambah 1 iftitah lagi, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 2 iftitah. Allahumma ba'id Muhammadiyah Pak Ustaz. Nanti halaman 29. Adakah bacaan iftitah yang lain? Ada, saya kumpulkan. Riwayat pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i was salji wal barad. Ini yang dipakai Muhammadiyah. Ini iftitah Perti. Halaman 30. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka wa zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini ila ahsanal akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha wa la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilaik. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Iftitah ketiga, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Iftitah keempat, waktu Nabi sedang sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki di belakang membaca doa, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca itu?
Manil qail? Kata dia, ana, aku yang membaca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku terkejut mendengar doa yang kau baca, karena dengan doamu itu terbuka pintu-pintu langit. Itulah asbabul wurud, Allahu akbar kabira. Mendengar hadis ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, apa kata dia? Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik. Sejak saat itu aku tak pernah meninggalkan Allahu akbar kabira. Ini tidak pernah dibaca Nabi. Allahu akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Tapi waktu dibaca sahabat, pintu langit terbuka. Nama hadisnya hadis takriri. Sahabat yang melakukan disetujui oleh Nabi, nama hadisnya takriri. Riwayat kelima, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Riwayat keenam, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anbabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu wa anta la ilaha illa ghairuk la ilaha illa anta. Riwayat ketujuh, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Berkelahi Perti dengan Muhammadiyah gara-gara Allahumma ba'id dan Allahu akbar kabira. Rupanya ada 7 iftitah. Dulu berkelahi, sekarang tak berkelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang. Halaman 35 18. Ketika akan membaca Al-Fatihah dan surah, apakah dianjurkan membaca ta'awuz? Namanya ta'awuz, lafaznya a'udzubillah. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya membaca ta'awuz. Menurut mazhab Hanafi, ta'awuz pada rakaat pertama saja. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dianjurkan membaca ta'awuz di setiap awal rakaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap rakaat. Halaman 38. Membaca Al-Fatihah apakah dibaca sir atau jahar? Dalil membaca sir, ini hadisnya. Abu Bakar, Umar, Utsman kalau sholat dia buka dengan Alhamdulillah, la yadhkuruna bismillah. Dalil tersebut dijawab oleh para ulama mengatakan basmalah dibaca jahar. Berikut dalilnya. Kenapa kau tak baca bismillah? Nih hadis sahih Muslim. Lihat nih hadis riwayat Muslim. Nabi kalau salat langsung baca Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. La yazkuruna bismillah. Tak ada dibacanya bismillah. Dijawab oleh mazhab Syafi'i. Pertama, hadis ini mengandung illat. La yazkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Kalimat ini adalah bukan ucapan Anas, tapi tambahan dari periwayat sesudah Anas bin Malik. Bukan hadis Nabi, tapi kata keterangan. Kata keterangan yang masuk ke dalam hadis namanya lafaz tambahan. Diperkuat lagi oleh dalil lain halaman 39, iza qara'tum alhamdulillah, kalau kamu membaca alhamdulillah faqra'u bismillah, baca bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditambah lagi dalil berikutnya halaman 39. Kana yaqulu alhamdulillahirabbil alamin. Nabi mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin 7 ayat. Ada 7 ayat. Ayat yang pertama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat yang pertama. Lalu kemudian dari mana dalil mereka mengatakan bahwa bismillah itu dibaca jahar? Halaman 40. Anas ditanya, bagaimana Nabi membaca? Kata dia, faqala kanat maddan, dibacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muddu bi bismillah, panjang. Bismillah ya muddu birrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau dibaca sir kedengaran enggak? Mana kedengaran? Inilah dalilnya dibaca jahar. Halaman 41. Al-musbit muqaddam 'ala nafi. Yang mengatakan ada itu lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tak ada. Halaman 41. Kelima, salah satu alasan membaca basmalah secara sir karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itu dibaca sir. Sementara itu dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut. Idza qara'tum alhamdulillah, kalau kamu baca alhamdulillah maksudnya Al-Fatihah, faqra'u bismillah, bacalah bismillah. Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha. Bismillah itu salah satunya. Maka kalau kau baca yang lain jahar, baca juga dia jahar. Itu dalil mazhab Syafi'i yang mengatakan bismillah itu dibaca jahar. Tapi saya tak mau mempermasalahkan mau jahar mau sir. Tapi kalau saya jadi imam saya baca jahar. Kalau saya sholat di Masjid Muhammadiyah mereka baca sir, saya tidak mengulang sholat saya lalu saya katakan batal gara-gara itu. Di Maroko, di Indonesia ikhtilafnya antara sir jahar, jahar sir. Di Maroko tak ada bismillah sama sekali. Karena di Maroko mazhab Maliki ayat satunya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu satu. Bismillah itu tidak terhitung satu. Maka Quran cetakan Maroko, kalau Quran cetakan Indonesia, cetakan Saudi Arabia, bismillahirrahmanirrahim satu. Cetakan Maroko, bismillahirrahmanirrahim kosong, tak ada satu. Satunya baru di alhamdulillahirabbil alamin, baru satu. 42. Halaman 42, nomor 20. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Man shalla, halaman 43. Man shalla khalfa imamin fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Siapa yang jadi makmum, maka bacaan imam itu sudah bacaan dia. Inilah dalil ustaz-ustaz yang mengatakan makmum tak perlu baca Fatihah karena bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum, diam saja. Halaman 44. Inilah dalil yang mengatakan makmum mesti baca Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Dua-duanya pakai hadis. Mazhab Syafi'i mengatakan mesti baca Al-Fatihah bagi makmum. Mazhab Hanafi mengatakan tak perlu baca Fatihah karena imam sudah baca. Mazhab Maliki kalau sholatnya jahar, makmum sudah dengar, tak usah baca lagi. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum diam saja karena telinganya sudah dengar. Tapi sholat zuhur, sholat asar, makmum baca karena dia tak dengar. Ustadz pakai apa? Saya pakai mazhab Syafi'i. Maka selesai imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, saya baca Al-Fatihah.
Imam baca ayat di depan, masa kita baca Fatihah pula di belakang Pak Ustaz? Ini dalilnya, halaman 45. Inni arakum taqra'una wara imamikum. Kulihat kalian baca surat di belakang imam. Ya Rasulullah, ya, la taf'alu. Jangan kamu baca Quran di belakang imam. Illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Memang betul tak boleh kita baca ayat di belakang. Mentang-mentang hafal Quran, imam baca ayat, dia baca ayat pula di belakang. Mentang-mentang hafiz, imam baca ayat depan, dia baca ayat pula di belakang, ngulangi hafalan gitu dia. Enggak. Tapi baca Fatihah boleh. Illa bi ummil Quran, kecuali Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra. Karena tidak sah salat orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Halaman 46. Apa hukum membaca ayat? Apa hukum membaca ayat? Wajibun indal Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafi membaca ayat itu wajib. Menurut jumhur sunnah. Sunnah indal jumhur. Apa standar panjang pendek? Ini kalau tak dibuat standar nanti semaunya aja imam. Imam paripurna. Pertama ada namanya tiwalul mufassal, yang panjang-panjang, dari surat Qaf sampai Al-Hujurat. Dari surat Qaf atau Al-Hujurat sampai surat An-Naba. Itu dibaca waktu subuh dan zuhur. Yang kedua awsatul mufassal, pertengahan, dari An-Nazi'at sampai Ad-Duha. Itu dibaca asar dan isya. Yang ketiga qisarul mufassal, dibaca pendek, itu dari surat Alam Nashrah sampai An-Nas, dibaca pada sholat maghrib. Bagaimana kalau kami hafal Quran, kami baca dari ambil Al-Baqarah? Iya, boleh dari Al-Baqarah, tapi sepanjang tiwalul mufassal. Surat-surat tiwalul mufassal ini sebagai standar. Kalau tidak nanti masjid-masjid ini komplain seenak-enaknya aja. Yang hafiz surnya dia diulang, dibuatnya pula waktu jadi imam tuh ngulang bacaan 2 juz di setelnya. Dia hafal Quran. Waktu lain tak ada, sibuk, pas dalam sholat pula dia ngulang hafalan. Halaman 48. Pertanyaan 22. Waktu rukuk dan sujud berapa jumlah tasbih yang dibaca? Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata dalam hadis dari Hasan Al-Basri, at-tasbihut tam sab'un, tasbih yang sempurna 7. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 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 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 7. Wal wasatu khamsun, kalau mau sedang 5. Wa adnahu, yang paling pendek, salasun, 3. Kita 3, 1 napas pula. Jadi kalau jadi imam yang sedang 5. Lewat daripada ini makruh. Ada kadang imam itu dulu panjang, pitam makmum belakang. Halaman 48, nomor 23. Apa yang dibaca ketika rukuk? Subhana rabbiyal azim, tak pakai wa bihamdi. Ada dulu ustaz di Pekanbaru ini menyalahkan saya karena mengajarkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kata dia, tak ada tuh wa bihamdi itu. Abdul Somad itu yang pakai wa bihamdi di halaman 49. Mungkin sobek buku dia yang halaman 49. Halaman 49 riwayat kedua, coba tengok situ. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Riwayat ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Riwayat keempat, subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Riwayat kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Tapi yang selalu saya pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 24. Bagaimana mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan ucapan rabbana lakal hamdu ketika bangkit dari ruku?
lil imami sirran fit tahmid walil munfarid indal Hanafiyah fil masyhur. Mazhab Hanafi berpendapat, mazhab Hambali mengatakan imam dan orang yang sholat sendirian mengucapkan tahmid secara sir. Sudah lewat? Oh, istirahat. Berapa lama? 30 menit. Kita break 30 menit. Jangan kemana-mana. Kita teruskan setelah yang satu ini.